A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat Mas Kubin, sahabat inspirasi kebaikan, sahabat seperjalanan dalam kebaikan menuju surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah cara terbaik untuk senantiasa berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya, Muhammad Azam Supriyanto, mengingatkan kepada diri saya sendiri dan sahabat semuanya untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dampak dari rasa syukur itu adalah rasa bahagia dalam menjalani kehidupan. Karena rasa syukur itu di dalamnya ada merasa berkelimpahan di dalam kenikmatan dan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang bersyukur, ya, senantiasa berterima kasih dan mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingat pada kebaikan dan jasa-jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita sampaikan salam dan sholawat kepada beliau, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan yang telah beliau contohkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mas Kubin, sahabat inspirasi kebaikan, sahabat seperjalanan menuju surga. Mengabarkan juga kepada sahabat semuanya, insya Allah setiap hari Senin dan Kamis, ya, sahabat Mas Kubin bisa menggunakan, ya, fasilitas yang kami sediakan untuk pengobatan gratis di Mas Kubin, ya, setiap hari Senin dan Kamis insya Allah jam 13 sampai jam 15. Tempatnya di Jalan Cempakawangi nomor 64 Cakung, Jakarta Timur. Untuk kontak admin bisa dilihat di deskripsi video ini. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai akar emosi dan spiritual dari kecemasan, dari rasa cemas, ya, atau juga dikenal dengan anxiety, kecemasan. Nah, kecemasan sendiri itu bisa juga muncul secara sendiri maupun bersama-sama dengan gejala lain. Nah, kecemasan yang sering kita banyak temui biasanya, ya, berteman dengan sakit GERD atau MAH, ya. Kemudian juga dengan masalah-masalah emosi, traumatik, ataupun lebih kepada kecemasan-kecemasan akan kondisi masa yang akan datang atau masa depan. Bisa jadi karena masalah finansial, keluarga, sosial, pekerjaan, atau yang lainnya. Lalu
apakah sebenarnya akar dari rasa cemas ini, sehingga kita bisa melepaskan kecemasan ini dari diri kita, dan akhirnya dampak dari kecemasan itu sendiri bisa disembuhkan. Kita mulai saja. Akar kecemasan ya adalah rasa takut. Pertama, langsung akar kecemasan adalah rasa takut. Nah, rasa takut yang terus-menerus itu berakibat cemas. Kecemasan yang terus-menerus itu melukai. Ya, awalnya dia terjadi di organ hati atau liver dan akhirnya melukai lambung. Ya, dan biasanya berakibat gejala GERD, MAH atau sejenisnya, atau juga pusing ya, dan lain-lainnya, atau juga bisa berkomplikasi ke banyak lain seperti kelemahan ya, kemudian stamina dan lain-lain kalau serangannya sudah complicated. Ya. Kembali ke awal, rasa cemas itu adalah rasa takut yang terus-menerus. Ya, rasa takut sendiri itu berada pada zona ya, kejadian-kejadian yang akan terjadi. Jadi bukan present, bukan past, tapi future. Kalau dalam struktur bahasa Inggris ya, masa depan. Takut sendiri adalah perasaan yang muncul atas kondisi-kondisi yang belum terjadi. Takut tidak lulus kalau sekolah, takut tidak disukai orang, takut tidak bisa membayar hutang, takut orang lain marah, takut gagal, dan lain-lain ketakutan yang lainnya. Nah, rasa yang muncul akibat ketidakyakinan dengan sesuatu yang akan terjadi. Ketidakyakinan atas apa? Ketidakyakinan bahwa sesuatu yang akan terjadi itu berkesesuaian dengan keinginannya. Begitu. Dia takut keinginannya tidak ya terpenuhi ya pada kejadian-kejadian yang akan datang. Maka muncullah rasa takut. Kejadian yang belum terjadi tersebut tidak berkesesuaian dengan apa yang diinginkan, maka muncullah rasa takut. Rasa takut adalah rasa inferior, ketidakyakinan. Ya. Sedangkan lawan dari rasa takut sendiri untuk kejadian yang belum terjadi adalah terlalu yakin atau sombong. Sombong sendiri kondisi superior yang itu buruk juga ya, buruk juga. Cuma kita akan fokus dulu membahas rasa takut itu sendiri. Lalu kalau kita kejar lagi, ya tadi akar emosinya adalah rasa takut. Akar emosinya adalah takut. Lalu rasa takut itu sendiri disebabkan oleh apa? Akar yang lebih dalam, kalau kita jujur kepada diri kita dan kita mau mencoba mendalami lebih dalam sampai ke jiwa, kolbu, dan spiritual kita, maka sebenarnya rasa takut ini disebabkan oleh ya ketidakridhoan, ya ketidakterimaan, ya atas tadi bahwa hasil itu ditentukan oleh yang maha kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidakyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah zat yang atas sesuatu itu berkehendak, dan atas seizinnya lah segala sesuatu terjadi. Nah, kita keimanannya kepada Allah kurang, sehingga terlalu mengandalkan kepada diri kita, dan diri kita sendiri tidak bisa memastikan sesuatu itu terjadi sesuai keinginan, bukan? Maka disinilah muncul rasa takut.
Tidak ridho Allah sebagai Tuhan yang menentukan hasil atas segala upaya dan keinginan kita, maka muncullah rasa takut. Jadi obat dari rasa takut itu sebenarnya adalah pada tawakal. Tawakal yaitu menyerahkan sepenuhnya segala hal yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkannya itu bukan menitipkan, ya, bukan menitipkan. Artinya kita punya keinginan, kita titipkan sama Allah, minta sama Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Enggak seperti itu. Tawakal itu lebih kepada kita menyerahkan bahwa memang wilayah hasil adalah wilayah terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob, sebagai Tuhan. Ya. Ketika kita mengucapkan raditu billahi robba, bahwa kita ya Allah, saya ridho bahwa Engkau adalah Tuhan dan kami adalah hamba, saya adalah hamba, maka salah satu konsekuensinya adalah ridho bahwa atas apapun yang Allah nanti tentukan. Menyerahkan itu artinya menyerahkan wilayahnya kepada Allah, gitu. Menyerahkan wilayah hasil itu kepada Allah, namanya tawakal. Adapun ketika meminta bahwa hasilnya sesuai keinginan, maka itu doa. Tapi tawakal itu adalah menyerahkan sepenuhnya bahwa Allah adalah Tuhan Rob yang berkehendak atas segala sesuatu, dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, dan kita tidak mengambil wilayah itu. Wilayah kita adalah ikhtiar dan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akar dari rasa takut adalah kurangnya keyakinan kepada Allah, zat yang berkuasa atas segala sesuatu, la haula wala quwata illa billah, dan dampaknya adalah tidak munculnya rasa tawakal kepada apapun yang akan terjadi, yang Allah akan takdirkan kepada kita. Kita masih terjebak kepada bahwa sesuatu itu harus sesuai keinginan kita. Jadi keinginan kita yang membelenggu kita agar, dan muncullah rasa takut. Nah, keinginan itu harus bisa dikalahkan dengan tawakal, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik kekuasaan, pemilik hak prerogatif atas apapun yang ingin Allah kehendaki. Allahu yahsha, Allah Dia berkehendak atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian sahabat, akar emosi dan spiritual dari kecemasan. Maka marilah ya kita berlatih ya untuk bisa ridho dan tawakal, ya, ridho atas Allah ya sebagai Rob yang Dia berkuasa atas segala sesuatu, dan berlatih tawakal, menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, ketika kita mendengar ini, mungkin pengetahuan kita dapat, tetapi untuk menanamkannya ke dalam jiwa itu dibutuhkan latihan-latihan dalam kehidupan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi pribadi yang beriman kepada Allah, ridho atas ketentuannya, dan senantiasa tawakal kepadanya. Fatawakal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, maka Dia akan mencukupinya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Nah, silahkan like, komen, dan share apabila mungkin berguna bagi lingkaran sahabat semuanya. Dan apabila sahabat membutuhkan konsultasi, baik konsultasi fisik maupun non fisik, kesehatan maupun masalah kehidupan lainnya, silakan menghubungi kontak admin, bisa dilihat di deskripsi video. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.